Dua kelompok pelajar terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sulitnya mencari sumber air menjadi kendala petugas memadamkan api yang menghanguskan rumah warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, penuhi panggilan Baris Krim Polri dalam menjalani pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dua dari 4 santri yang hilang terseret arus air bah saat mandi di objek wisata Brian, Lupang, Aceh Besar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Halo, selamat pagi, pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi ini di akhir pekan ya. Dalam Fokus Pagi edisi Sabtu 27 Agustus 2022 bersama saya Jimmy Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama dari tawuran antar pelajar yang kembali terjadi ini. Kali ini terjadi di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Bekasi. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam. Nah, warga mengaku di lokasi tersebut memang kerap jadi aksi tawuran pelajar. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran dua kelompok pelajar yang terlibat bentrokan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat petang. Nampak, kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan. Warga mengaku, di lokasi ini kerap terjadi aksi tawuran pelajar. Setelah ada informasi itu, kami melakukan pengecekan TKP bersama Padel dan tiga fungsi lainnya. Dan kami mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa betul di lokasi tersebut telah terjadi tawuran, walaupun tidak ada korban. Untuk anak remaja tersebut diduga masih pelajar yang berasal dari SMK Dewantara dan SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Guna mengantisipasi kembali terjadinya tawuran antar pelajar, petugas Polsek Cikarang Selatan meningkatkan patroli di lokasi yang rawan terjadi bentrokan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat malam. Nah, lagi-lagi diduga akibat korsleting membuat sedikitnya 4 rumah hangus terbakar. Api terus berkobar dari sela-sela bangunan rumah-rumah yang terbakar di Jalan Merpati, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat malam. Warga tampak mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun pemadaman terkendala sulitnya mencari sumber air. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bersama 10 unit mobil pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Setelah sekitar 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Namun sedikitnya 4 rumah hangus terbakar. Kalau nggak salah sekitar 4 ini. 1 rumah ya. Dugaan awal dugaan dari apa Pak penyebabnya Pak? Kalau tujuan ini kurang tahu saya. Listrik gitu atau gimana? Kalau mendengar sih listrik, cuman belum tentu. Belum dilaporkan adanya korban jiwa maupun luka akibat kebakaran. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, sebuah mobil yang sedang mengisi BBM di SPBU Kota Ambon, Maluku tiba-tiba terbakar. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 1 unit mobil alat berat pengangkut kontainer hangus terbakar saat sedang beroperasi. Inilah kebakaran yang menimpa 1 unit reach taker atau mobil alat berat yang mengangkut kontainer.
di Jalan Tanjung Batu, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang yang terbakar. Api dengan cepat melahap habis tiap sudut mobil alat berat tersebut. Selain itu, 2 kontainer juga ikut terbakar. Api diduga berasal dari korsleting mesin mobil pengangkut alat berat. Kobaran api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat insiden ini, pihak perusahaan diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kontainer Felix Wheel yang terbakar. Setelah sampai di sini ternyata itu pengangkut ya. Jadi pengangkut kontainer, traktor pengangkut kontainernya yang terbakar sehingga berimbas ke kontainer yang lain. Untuk korban tidak ada. Saat ini kita masih menunggu kronologis kejadian seperti apa untuk pemadaman. Sementara di Kota Ambon, Maluku, sebuah mobil yang sedang mengisi BBM di SPBU tiba-tiba terbakar pada Jumat malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di mesin kendaraan. Petugas SPBU bersama warga bahu-membahu memadamkan api menggunakan apar atau alat untuk pemadam api ringan. Beruntung api tidak menjalar mengenai bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke informasi lain. Putri Chandrawati diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pemeriksaan istri dari Irjen Pol Verdi Sambo itu merupakan kali pertama setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Jumat siang datang ke Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pemeriksaan ini merupakan yang perdana setelah Putri ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP yang ancaman maksimalnya pidana mati atau penjara seumur hidup. Saat tiba di Barreskrim Polri, Putri Chandrawati terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Tunggulah, nanti sebentar selesai pemeriksaan, nanti saya sampaikan semua hasil. Kondisi Ibu Putri sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Secara fisik sehat. Ya, saya minta teman-teman sabar dulu, ini saya lagi nunggu. Ya. Sementara itu setelah 12 jam diperiksa, karena alasan kesehatan dan sudah larut malam, pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati dihentikan sementara. Untuk pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan dulu. Ya karena sudah larut malam, dan mengingat juga menjaga kondisi kesehatan yang bersangkutan. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup. Malam hari ini akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Sehari sebelumnya, sang suami, Verdi Sambo, menjalani sidang Komisi Etik Profesi Polri selama 18 jam. Ketua Sidang Kaba Intelkam Polri, Komjen Polisi Ahmad Doviri menjatuhkan putusan kepada mantan Kadif Propam itu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Orbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan ini, Verdi Sambo langsung menyatakan banding. Seusai menyatakan banding, Verdi Sambo juga membacakan surat permintaan maafnya kepada institusi Polri, termasuk kepada teman-teman sejawat yang ikut terseret kasusnya, dan menyatakan siap bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Nah, sementara itu kuasa hukum Brigadir Yosua melaporkan pasangan suami istri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan laporan palsu.
Dugaan laporan palsu tersebut terkait dengan tindakan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Yosua. Tim kuasa hukum Brigadir Yosua Jumat kemarin mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna melaporkan pasangan suami istri Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Meski tim khusus bentukan Kapolri sudah menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual melalui SP3, tim kuasa membuat laporan ini ke polisi agar ada kepastian hukum. Klien kami atau almarhum sering dituduh pelecehan seksual atau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Sedangkan WhatsApp daripada Ibu Putri tidak ada yang mengatakan begitu. Maka supaya tuduhan itu berhenti walaupun sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, maka hari ini kami buat laporannya ini tentang membuat laporan atau persangkaan atau pengaduan palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 317 318 dengan terlapor Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri dan Bribtu Martin Gabe. Bribtu Martin Gabe ini dari Polres Jakarta Selatan. Ya, guna mendukung langkah Polri menyelesaikan kasus pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo, elemen masyarakat dari komunitas aktivis muda Indonesia atau KAMI menggelar aksi dukungan di kawasan Silang Monas, Gambir, Jumat sore. Mereka berharap dengan adanya kasus ini, Polri dapat berbenah diri agar masyarakat dapat kembali percaya terhadap kinerja kepolisian yang dianggapnya terpuruk. Puluhan orang dari elemen masyarakat bernama Komunitas Aktivis Muda Indonesia atau KAMI melakukan aksi dengan berjalan kaki serta membentangkan berbagai spanduk dan poster di kawasan Silang Monas, Jalan Tamrin, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Aksi ini untuk mendukung upaya Polri dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di internal polisian, serta kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo pada ajudannya Brigadir Yosua. Mereka berharap Kapolri dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang saat ini memudar akibat kasus tersebut. Kami sangat mendukung Kapolri untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus Duren 3 Ferdi Sambo. Tidak hanya itu, Kapolri juga didesak untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum pidana yang semakin merajalela dan membuat masyarakat sengsara seperti judi online dan narkoba. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Baik, bisa kita jeda sejenak. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, diantaranya 2 dari 4 santri yang hilang terseret arus air bah saat mandi di objek wisata Brian Lepung Aceh Besar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ibadah salat subuh khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Longsor akibat tanah bergerak yang melanda desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kian meresahkan warga. Ya, selain memutus akses jalan antar kabupaten, area yang terkena longsor mulai meluas ke wilayah permukiman. Dilihat dari ketinggian, area yang terkena longsor di desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang tampak meluas. Longsor akibat pergerakan tanah ini terjadi sejak bulan Februari lalu. Berawal dari longsor besar yang mengakibatkan jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak terputus dengan sebagian jalan yang ambles sepanjang sekitar 100 meter. Ya, kini area longsoran yang mencapai 5 hektar dengan kedalaman sekitar 30 meter mulai mendekati area permukiman warga. Pemerintah desa Kalongan kini menutup jalan untuk menghindari ancaman bahaya yang mungkin terjadi saat warga melintasi area longsor.
Kita beralih ke Kalimantan Barat. Banjir yang merendam 5 kecamatan di Kapuas Hulu ini terus meluas. Ya, bahkan banjir mulai memasuki kota Patusibau sebagai pusat perekonomian masyarakat. Banjir terlihat merendam desa Teluk Barak, Kecamatan Putusibau Selatan pada Jumat pagi. Banjir yang merupakan kiriman dari daerah perhuluan kini mulai merendam permukiman warga serta beberapa fasilitas umum. Akses jalan utama warga bahkan kini terputus karena terendam banjir setinggi 1 meter. Warga pun mengeluhkan banjir yang mengepung permukiman dan menghambat aktivitas mereka. Akses jalan nih gimana, Bu? Terputus kena banjir, Bu? Iya, putus. Orang nak lewat motor ya rusak. Oh, sekitar 1 meter ya, Bu? Paling tinggi ya, Bu? Iya. Nah, enggak lah, tahu kalau Ulun Sara katanya tinggi banjir. Oh, lebih tinggi ya, Bu? Iya, lebih tinggi. Air pun pagi ini yang mulai besar. Oh, baru naik pagi nih? Iya. Oke, Bu. Hingga kini banjir sudah merendam 5 kecamatan di Kapuas Hulu. Bahkan, air bah mulai memasuki kota Putusibau sebagai pusat perekonomian Kapuas Hulu. Warga pun diminta terus waspada karena dikhawatirkan banjir akan semakin meninggi. Dede Iskandar melaporkan dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah, sementara itu banjir di Kapuas Hulu membuat masyarakat terisolir lantaran terkepung air banjir. Aktivitas warga lumpuh karena sejumlah akses jalan dan fasilitas umum terendam genangan. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam sejumlah desa di 6 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Jumat sore. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi lumpuh lantaran banjir memutus akses jalan dan merendam sejumlah fasilitas umum. BPBD menyatakan banjir terjadi karena luapan air Sungai Kapuas dari daerah perhuluan. Cuaca buruk juga masih mengancam wilayah ini dalam beberapa hari ke depan. Untuk itu, warga diminta waspada. Kita mengharapkan masyarakat agar waspada, terutama anak-anak yang memang bahaya, yang belum bisa berenang, karena beberapa waktu yang lalu ada kejadian anak usia sekolah tenggelam. Kita menuju ke Aceh. 2 dari 4 orang santri yang hilang terseret arus air bah saat mandi di objek wisata Brayun, Lupung, Aceh Besar ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sebelumnya 9 santri dan santriwati mandi di bendungan saat tiba-tiba air bah datang dan menghanyutkan 4 santri. Video amatir ini merekam saat 9 santri yang tengah mandi di bendungan di objek wisata Brayun, Aceh Besar dihempas air bah yang tiba-tiba datang. Warga di sekitar bendungan berteriak histeris memperingati para santri untuk menghindari terjangan air bah. Tapi 5 santri dihempas air bah. Kelima santri sempat tersangkut dan berpegangan erat pada dahan pohon yang patah, namun tak bertahan lama karena 4 diantaranya lalu hilang terseret arus. Peristiwa naas tersebut bermula saat sejumlah santri Dayah Raudatul Quran Al-Aziziyah mengunjungi objek wisata Brayun. Ada 9 santri langsung mandi di tempat yang biasa orang mandi lain juga mandi. Memang di tempat biasa yang airnya juga tidak terlalu dalam. Ya. Kemudian ternyata tiba-tiba air yang agak besar memang itu dari arah pegunungan sehingga menyeret 4 orang santri ini, bahkan 5 orang santri. Jumat pagi, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian. Hasilnya, 2 dari dalam kondisi tak bernyawa. Korban pertama, Ahmad Al-Hadi, ditemukan tersangkut di dahan kayu sekitar pukul 11 siang. Jumat sore, korban kedua, Muhammad Reza, ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari lokasi para korban hilang. Kesulitan kita yang pertama, air yang naik turun untuk kecepatan dan juga ketinggiannya, kemudian hujan dan juga cuaca, serta derasnya air yang mengalir.
Jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke puskesmas untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 2 lagi santri yang hilang tenggelam, yaitu Dara Zatul Aulia, warga asal Gampong Aceh, dan Fahrul Razi, santri asal Malaysia. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Sementara di Jawa Timur diduga tak bisa berenang, seorang siswa SMP di Probolinggo tenggelam di kolam mata air. Jasad korban ditemukan di dasar kolam sedalam lebih dari 3 meter. Pengunjung kolam mata air di Desa Paras, Probolinggo, Jawa Timur mengevakuasi seorang korban yang merupakan pelajar SMP dari dasar kolam sedalam lebih dari 3 meter. Kejadian naas itu terjadi pada Jumat siang saat korban datang bersama 3 orang temannya untuk berenang di kolam mata air sepulang sekolah. Diduga korban yang tak bisa berenang tertarik ke dasar kolam hingga tenggelam. Teman korban bersama warga berusaha menolongnya, namun nyawa korban tak tertolong. Ceritanya itu sama temannya tadi di sana. Berapa orang, Mas? Itu ada 2 orang sama yang korban. Nah, terus temannya itu cuma lihat saja. Ya, maklum lah anak kecil mungkin takut kan ya. Nah, akhirnya kan anak itu udah tahu berenang, makanya ya terjadilah seperti itu. Guna mengungkap penyebab pasti tewasnya korban, jasad pelajar itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Informasinya tidak bisa berenang. Dugaannya tidak bisa berenang ya? Dugaan sementara tidak bisa berenang. Pasca kejadian, warga diimbau agar lebih hati-hati saat berenang di kolam mata air karena kolam ini memiliki kedalaman lebih dari 2 meter. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Siswi yang jatuh ke aliran sungai Bengawan Solo ditemukan di perbatasan Klaten dan Sukoharjo. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pencarian tim penyelamat gabungan di aliran sungai Bengawan Solo Jumat siang membuahkan hasil. Mereka menemukan jenazah pelajar kelas 2 Madrasah Sanawiyah itu berada di bawah jembatan Serenan perbatasan Klaten dan Sukoharjo atau 4,5 km dari tempat korban jatuh. Kondisi jenazah saat itu dalam posisi tertelungkup. Sebelumnya, pada Kamis siang, bocah berusia 13 tahun jatuh ke sungai dari atas jembatan Tangkisan yang berada di Kecamatan Tawangsari. Diduga korban hanyut hingga ke tempat tim penyelamat menemukannya. Jadi menurut keterangan dari ibu korban, keluarga korban, bahwa di keluarga tidak ada masalah, tidak pernah ada cekcok. Cuman sebelumnya si korban ini pernah orang Jawa pernah kesurupan. Tim penyelamat lalu membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Nekat dalam menerobos perlintasan rel kereta tanpa palang pintu di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat membuat seorang pengemudi ojek online tewas. Sementara itu penumpang wanitanya mengalami luka patah tulang hingga tak sadarkan diri. Seorang pengemudi ojek online tewas usai menerobos perlintasan rel kereta tanpa palang pintu di stasiun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari Jumat malam. Peristiwa ini bermula saat korban bersama penumpangnya melaju dari arah Duri Kosambi menuju Rawabuaya. Meski telah diteriaki oleh warga, namun korban tetap nekat menerobos perlintasan kereta tersebut. Nahas, di saat bersamaan melintas pula kereta jurusan Tangerang. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian karena tersambar kereta, sedangkan penumpangnya mengalami luka patah tulang hingga tak sadarkan diri. Motor, mobil udah saya stopin semua. Dia tiba-tiba nyelonong dari belakang, Pak. Robos. Sempet saya tarik juga tuh behelnya, temenin robos aja. Sering kali kayak gitu, Pak. Akibat insiden ini arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Sementara itu, petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Jakarta Barat juga telah mengevakuasi jasad korban ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. 2 orang ibu dan anak di Kudus, Jawa Tengah terluka setelah sebuah truk penuh muatan tebu oleng dan menghantam rumah warga. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang warga dan 2 tamunya harus dilarikan ke rumah sakit setelah sebuah truk menabrak teras rumahnya.
Sopir truk bernama Miing 50 tahun ini dievakuasi warga usai menabrak sebuah rumah di Pagaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Akibat kejadian itu, pemilik rumah dan 2 rekannya yang sedang asik berbincang di teras tertimpa reruntuhan atap dan tembok. Bahkan 2 unit sepeda motor juga ikut tertimpa. Ketiga korban langsung dilarikan ke klinik terdekat, termasuk sopir truk yang juga terluka. Dugaan sementara, sopir truk tak konsentrasi akibat mengantuk. Jadi saya tuh ketimpa ada mobil truk ya Pak ya. Oleng kali itu mobilnya. Terus nabrak rumah teman saya. Terus? Warung. Ya saya semua ketimbun gitu Pak. Sama warung itu teman saya. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, sebuah truk syarat muatan tebu oleng dan menabrak rumah warga di pinggir jalan Desa Panjang, Kecamatan Bae. Naas, di saat bersamaan, 2 orang ibu dan anak tengah menambal ban motor di depan rumah itu. Kedua korban tak sempat menyelamatkan diri hingga tertimpa puing-puing atap dan batang tebu. Sedangkan pemilik rumah bernama Prayitno berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah sebelum truk ambruk. Saya nempelnya duduk di kursi, pas mungkin dia tahu, kita langsung berdiri posisinya. Salah satu korban masih menjalani perawatan, sementara anaknya yang luka ringan diperbolehkan menjalani rawat jalan. Awal masuk itu penurunan kesadaran, tapi saat ini kondisinya sudah stabil, kesadarannya sudah penuh. Untuk keluhannya itu kemarin sempat ditemukan ada jejas di dada kiri, tapi untuk hasil ronsennya masih bagus, tidak ada ditemukan patah tulang. Dugaan sementara, kondisi truk yang kurang perawatan itu tak bisa seimbang saat truk melaju terlalu ke kiri hingga ambruk. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara. Ya, ini diduga mencabuli pria berkebutuhan khusus, seorang pria di Tasikmalaya jadi sasaran amukan warga. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyimak rangkaian berita di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Seorang warga diamankan polisi saat aksinya merusak fasilitas gedung DPD Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui aksi perusakan tersebut dipicu lantaran pelaku kesal. Aduannya terkait penolakan pembangunan RSUD 3 Raksa belum ditanggapi. Abang nggak boleh begitu Bang. Iya saya paham Bang, saya paham. Saya paham hukum. Iya makanya kita Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi perusakan fasilitas gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil meluapkan emosi, pria ini merusak semua fasilitas yang ada di lobi gedung DPRD. Keributan bahkan sempat terjadi saat petugas keamanan gedung DPRD Kabupaten Tangerang mencegah pria itu untuk tidak melakukan perusakan. Setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, Satreskrim Polresta Tangerang akhirnya mengamankan pria pelaku perusakan pada Jumat malam. MF, 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti fasilitas yang dirusaknya. Motif karena kekesalan yang bersangkutan karena respon yang agak lambat dari DPRD terkait dengan surat yang teman-teman LSM ini sampaikan beberapa waktu yang lalu. Meski ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 406 tentang perusakan, namun pria ini tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor oleh polisi. Syahbudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Kita beralih ke Aceh. Seorang anggota Satres Narkoba Polres Aceh Timur ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Jasad korban didapati oleh sang komandan terbaring di atas kasur kamar rumahnya. Tim Propam Polda Aceh bersama Inafis Polri Jumat siang melakukan olah TKP di rumah Bribtuwe di Desa Seunubok Puntut, Kecamatan Bedawa, Aceh Timur. Korban pertama kali ditemukan oleh atasannya, Kasat Narkoba Polres Aceh Timur.
Hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Langsa ditemukan luka di bagian kepala sebelah kanan tembus ke kiri, namun tidak ditemukan luka trauma atau memar pada bagian lainnya. Polisi telah menyita barang bukti sepucuk pistol bermerek Taurus dengan 1 proyektil, 5 peluru aktif dan sejumlah peluru cadangan. Selain itu, dompet dan 2 telepon genggam korban turut diamankan. Bit Propam Polda Aceh itu juga sudah ke TKP, tadi malam juga sudah sampai melakukan kegiatan pemeriksaan secara internal bersama-sama nanti dengan tim gabungan dari Satreskrim Polres Aceh Timur bersama Direktorat Krim itu nanti kita akan mencari motif dan kronologis kenapa korban ini ditemukan meninggal. Selain mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, petugas juga mengembalikan sampel barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik Medan untuk mengungkap penyebab kematian Bribtu W. Mukhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Timur, Aceh. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung mengamankan 2 remaja usai menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Para pelaku sakit hati lantaran korban memaki mereka dengan mengendarai sepeda motor. Setelah sempat buron selama sepekan, 2 pelaku penganiayaan berinisial AG dan RS diciduk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung. Akibat aksi kedua pelaku, seorang remaja tewas di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada 15 Agustus lalu. Kedua pelaku kesal lantaran korban memaki mereka saat melintas di Simpang 5 di kawasan Babakan Ciparai. Pelaku yang terpengaruh minuman keras kemudian menganiaya korban. Kedua pelaku langsung melarikan diri setelah melihat korban tidak berdaya. Setelah dibacok, dibawa oleh teman-temannya di sekitar warga sekitar ke Rumah Sakit Manuel. Setelah dipastikan oleh dokter, ternyata telah meninggal dunia. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 351 Ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara pelaku RS yang masih di bawah umur akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukuman bagi anak atau remaja. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang penjaga kafe di Palmera, Jakarta harus rela kehilangan 2 buah ponselnya akibat dibawa kabur pencuri saat sedang tertidur. Sementara di wilayah Cakung, Jakarta, sebuah sepeda motor milik warga dibawa kabur pencuri yang memanfaatkan situasi sepi saat warga menunaikan ibadah sholat Jumat. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV, nampak 1 dari 2 orang pelaku berjalan kaki untuk memantau situasi di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Nah, setelah dipastikan aman, pelaku langsung menggasak 1 unit sepeda motor milik warga. Hanya dalam hitungan detik, pelaku mampu menggasak motor tanpa diketahui. Kini korban berencana melaporkan aksi pencurian ini ke petugas Polsek Cakung dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Sementara di kawasan Jakarta Barat, Palmera, kamera pengawas ini merekam 2 orang pria mencuri 2 buah ponsel milik penjaga kafe pada Jumat dini hari. Seorang pelaku bertugas di luar kafe untuk mengamankan situasi dan seorang lainnya beraksi ke dalam kafe untuk mengambil barang curian. Tindak kejahatan ini dilakukan para pelaku saat kondisi kafe tak terkunci dan petugas sedang tertidur. Korban berharap polisi lebih dapat menggencar dalam melakukan patroli ke wilayah yang dinilai rawan aksi pencurian. Di informasi lainnya, diduga mencabuli pemuda berkebutuhan khusus, seorang pria di Tasikmalaya jadi sasaran amukan puluhan warga. Petugas bahkan kewalahan saat akan mengevakuasinya ke kantor polisi. Amukan puluhan warga tak terbendung ketika seorang pria diamankan di pos keamanan sebuah perumahan di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan polisi yang akan membawa pria itu sempat kewalahan untuk memasukkannya ke dalam mobil patroli. Masa menjadi emosi tatkala mengetahui pria itu diduga mencabuli seorang pria berkebutuhan khusus. Perbuatan tak senonoh itu terbongkar saat korban terlihat berjalan mencurigakan sepulang bekerja. Dan saat interogasi, korban mengungkapkan terduga pelaku telah mencabulinya
Nah, waktu pulang sore 2 hari sebelumnya jalan kakinya kayak gini nih. Berarti udah berapa kali Pak katanya pengakuan korban? Nggak tahu tuh, cuman yang ngakunya waktu itu. Dilakukan interogasi, ternyata benar bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya untuk pengamanan atau penanganan didorong ke Polres Tasikmalaya Kota untuk penanganan selanjutnya. Setelah diperiksa di Mapolsek Mangkubumi, terduga pelaku lalu dibawa ke Mapolres Tasikmalaya untuk diperiksa penyidik. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Lain lagi berikut ini ada seorang dukun spiritual di Lampung Timur menculik anak pengusaha yang jadi pelanggannya. Pelaku menculik korban dengan untuk minta tebusan uang dari orang tua korban. Pria bernama Suyanto, 42 tahun ini ditangkap polisi lantaran menculik bocah laki-laki berusia 9 tahun untuk meminta tebusan uang sebesar 50 juta rupiah. Bocah kelas 4 SD itu dijemput pelaku saat sedang jam istirahat sekolah. Berdalih disuruh orang tuanya, korban dilarikan ke sebuah tempat. Nah, aksi warga Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur itu dipicu karena keinginan untuk mengeruk harta orang tua korban yang merupakan seorang pengusaha. Pria yang juga berprofesi sebagai dukun spiritual itu mengetahui kekayaan orang tua korban lantaran jadi salah satu langganannya. Nah, alih-alih mendapatkan uang, pelaku justru terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sempat dititipkan di kawan dari pelaku. Kemudian karena kecurigaan dari yang dititipkan, akhirnya anak ini ditanyailah dan akhirnya Lain lagi di Sulawesi Tenggara, pemirsa, di mana polisi mengamankan seorang aparatur sipil negara ASN yang diduga merupakan bandar judi online di wilayah Bau-Bau. Sementara di Tangerang, Banten, polisi menggeledah markas judi online yang berkedok perusahaan periklanan dengan omset 3 miliar rupiah per hari. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Banten menggeledah markas judi online di kawasan Cikupa dan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat siang. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari pengungkapan kasus judi online berkedok perusahaan periklanan dengan omset 3 miliar rupiah per hari. Selain menyita sejumlah modem internet, polisi juga menyita beberapa peralatan yang digunakan untuk menjalankan operasional judi online di rumah ini. Setelah itu, polisi melanjutkan penggeledahan di 10 ruko yang berada di kawasan Citra Raya, Panongan, Tangerang. Dari pengungkapan kasus judi online di 2 lokasi berbeda ini, polisi mengamankan 10 orang operator. Selain itu, polisi juga menyita uang 931 juta rupiah yang merupakan hasil dari judi online. Saat ini melaksanakan penggeledahan terhadap tempat-tempat tertutup atau tempat-tempat lainnya yang diduga sebagai tempat operasionalisasi atau pernah digunakan sebagai tempat operasionalisasi kegiatan judi online ini. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 2 bandar judi online diamankan aparat reserse kriminal Polsek Bungi. Bahkan satu dari bandar judi online yang diamankan merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Mereka harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap sedang melakukan transaksi judi online. Dari penyidikan awal, keduanya merupakan bandar judi yang baru sebulan beroperasi. Jauh sebelumnya sudah saya tegaskan, untuk judi sebelum Bapak Kapolri menegaskan, atensi judi saya sudah tegaskan, untuk judi tegak lurus rata tanah untuk Kota Bogor. Selain mengamankan 2 bandar judi ini, polisi juga mengamankan uang sebesar Rp300.000 dan buku rekening sebagai barang bukti. Tim Liputan melaporkan. Petugas gabungan membongkar lapak yang disinyalir mengedarkan narkoba di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas juga merobohkan bangunan tersebut agar tak lagi dipakai. Petugas gabungan membongkar sejumlah rumah gubuk di Desa Tanjung Pamah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang. Dari hasil penyelidikan petugas, lapak ini kerap dijadikan tempat peredaran narkoba. Gubuk ini langsung dirobohkan oleh petugas. Di lokasi yang sama, petugas juga menggeledah sejumlah kamar di sebuah rumah yang dicurigai tempat sarang narkoba.
Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti senjata tajam dan sejumlah alat isap sabu-sabu. Terindikasi di sini tempat adanya kegiatan peredaran narkoba dan kegiatan judi. Ya, itu penyakit masyarakat ya yang memang harus kita berantas, ya kita basmi ya sehingga masyarakat dan lingkungan sekitar sini itu merasa nyaman. Polisi gencar mengungkap kasus peredaran narkoba, menyusul instruksi Kapolri untuk memberantas peredaran narkoba dan judi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan belasan kios di wilayah Pasar Srangin, Lumajang, Jawa Timur. Kita hadirkan informasi lengkapnya usai jeda bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan seorang pegiat media sosial ke Mabes Polri. Terlapor diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Diwakili kuasa hukumnya, Ifdal Kashim, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan pegiat media sosial Faisal Asegaf terkait dugaan pencemaran nama baik dan dugaan fitnah melalui media elektronik. Selain pencemaran nama baik, Faisal juga dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Erick Thohir mengaku nama baiknya dicemarkan dengan unggahan Faisal Asegaf di akun media sosial pribadinya. Pada akunnya itu dia memasukkan video, yaitu video dari satu diskusi di mana pembicaranya adalah advokat Kamaludin Simanjuntak. Kemudian saudara Faisal ini menambah narasi. Menambah narasinya, satu menuliskan bahwa Pak Erick itu banyak istri yang dinikahi secara goib. Nah, yang kedua, dia memiliki anak kandung yang tidak dibiayai. Belasan kios onderdil dan bengkel sepeda motor di Pasar Srangin, Lumajang, Jawa Timur ludes terbakar. Ironisnya diduga api dipicu keteledoran seorang pedagang yang menyalakan kompor dalam kios. Kepanikan terjadi begitu api tampak berkobar dari salah satu kios onderdil di Pasar Srangin, Citro Diwangsan, Lumajang, Jumat siang. Para pemilik kios dibantu warga langsung berupaya mengungsikan barang-barang berharga mereka. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar di lokasi membuat kobaran api justru membesar dan merembet ke bangunan lain. Menggunakan peralatan seadanya, warga mencoba ikut memadamkan api. Ada orang sini semua ngambil seng itu sama air. Di toko apa? Udenijar. Bengkel Bu ya? Bengkel onderdil. Cepatnya kebakaran ini terjadi, salah satunya beberapa barang yang ada di toko tersebut adalah barang-barang yang mudah terbakar, misalnya plastik, ban, karet, terus kemungkinan ada beberapa minyak yang sebagai stok yang ada di toko. Petugas pemadam kebakaran yang kemudian tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Api dipadamkan setelah beberapa jam. Diduga kebakaran dipicu keteledoran salah satu pemilik lapak yang menyalakan kompor dalam kios. Selain meludeskan 15 kios, kebakaran juga mengakibatkan seekor kambing milik warga hangus terpanggang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Diduga hendak bersuah foto, seorang remaja laki-laki di Ponorogo, Jawa Timur tewas kesetrum listrik. Korban diduga tak sadar menyentuh tiang lampu penerangan jalan yang kabelnya terkelupas. Dibantu warga, petugas kepolisian membawa jenazah Tristan Imam Hartawan ke rumah duka di Dusun Tunjungan Kulon, Progo, Jawa Timur.
Remaja laki-laki berusia 14 tahun itu meninggal dunia akibat tersengat listrik saat bermain di rumah temannya. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban hendak bersuah foto. Namun tangan korban tak sengaja menyentuh tiang lampu penerangan jalan yang kabelnya sudah mengelupas. Seketika itu juga korban tersengat listrik. Polisi menegaskan tak ada tanda-tanda kekerasan. Seorang pria buruh bangunan di Kabupaten Badung, Bali tewas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Evakuasi korban dari dasar sumur berlangsung menegangkan. Memakai peralatan khusus, petugas SAR dari Basarnas Bali mengevakuasi Saiful Effendi, buruh bangunan yang jatuh ke sumur sedalam 20 meter di sebuah rumah toko di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Evakuasi korban cukup menegangkan lantaran kondisi sumur yang sempit dan gelap. Petugas juga sempat kesulitan mengevakuasi korban. Usaha keras petugas akhirnya berhasil mengangkat tubuh korban dari dasar sumur. Namun naas lelaki asal Probolinggo, Jawa Timur itu sudah dalam kondisi tak bernyawa. Ya, udah. Terus. Diduga korban terpeleset ke dalam sumur saat membersihkan puing-puing bangunan yang ada dekat sumur. Kami menurunkan satu orang rescue pertama untuk memastikan apakah korban itu benar-benar terjatuh di sumur. Setelah melaksanakan observasi, diyakinkan memang sudah ada satu target untuk korban di dalam sumur. Setelah itu kami turunkan satu orang lagi rescuer untuk melaksanakan evakuasi. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali untuk divisum. Putu Setiawan melaporkan dari Kabupaten Badung, Bali. Kita beralih ke informasi lain. Sejak adanya rencana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah, kelangkaan terjadi di banyak daerah termasuk di kota Merauke, Papua. Namun di salah satu SPBU di Jakarta Selatan, pasokan Pertalite aman. Kelangkaan BBM bersubsidi ternyata tak berpengaruh di SPBU Pejompongan, Jakarta. Warga masih bisa membeli BBM jenis Pertalite. Antrean kendaraan roda 2 juga terpantau normal. Sebelumnya di SPBU ini sempat kehabisan stok BBM bersubsidi selama 2 hari. Masyarakat berharap harga BBM jenis Pertalite tidak naik terlalu jauh dari harga jual saat ini. Nah, sementara di Merauke, Papua, kendaraan antre hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Di SPBU Parakoman, antrean mobil mencapai 2 km, baik di Jalan Parakomando dan Jalan Brawijaya Merauke. Di SPBU Ahmad Yani Merauke, antrean kendaraan juga mengular hingga ke Jalan Marta Dinata dan Jalan Postel Merauke. Warga yang akan membeli Pertalite juga dibatasi hanya boleh 15 liter saja. Dari informasi pasar, pemirsa, melambungnya harga dirasakan mahal. Telur kini tak hanya diburu warga, namun juga jadi incaran pencuri. Ratusan butir telur senilai Rp400.000 raib digondol maling dari sebuah toko kelontong. Lantaran mahalnya harga telur, seorang warga nekat mencuri telur ayam yang ada di toko kelontong di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak tanggung-tanggung, 7 rak telur sebanyak 210 butir atau senilai kurang lebih Rp400.000 raib digondol pelaku. Aksi nekat ini terekam CCTV. Pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai seorang pembeli ketika saat bersamaan pemilik toko sedang sholat. Dia 3 kali bolak-balik di depan toko baru beraksi. Nah, kalau dilihat dari CCTV itu berapa orang pelakunya, Pak? 2 orang ya. Meski merugi, pemilik toko enggan lapor polisi dan memilih akan meningkatkan pengawasan tokonya dari aksi serupa agar tak terulang lagi. Sementara itu, pantauan di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, kenaikan harga tak hanya terjadi pada telur ayam. Telur puyuh dan telur bebek juga dirasakan mahal. Harga telur puyuh yang naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp37.000 per kilogram. Sedangkan telur bebek dari harga Rp2.500 per butir naik menjadi Rp3.000 per butir.
Jadi hampir semua naik ya? Iya, hampir semua naik. Baik dulur ayam? Ayam naik, puyuh naik juga. Sama puyuh kan udah 5 hari ini naik. Berikut apa? Telur bebek juga? Bebek juga. Kalau bebek juga. Para pedagang berharap harga telur segera normal kembali karena saat ini sangat berdampak pada penjualan pedagang yang terus menurun. Zainuddin dan Ariel Maramus melaporkan dari Makassar dan Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi lain, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar mendistribusikan ratusan paket sembako kepada anak yatim dan duafa binaan Yayasan Yatim Mandiri di Kelurahan Daung, Tangerang Selatan, Jumat sore. Bantuan paket sembako juga diberikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat yatim mandiri. Keceriaan nampak terpancar di wajah anak yatim dan duafa binaan Yayasan Yatim Mandiri di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten saat mendapatkan bantuan paket sembako dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Pandemi COVID-19 turut berimbas pada menurunnya bantuan yang selama ini mereka terima dari para donatur. Alhamdulillah senang buat keluarga, buat mama, buat makan bareng-bareng keluarga. Terima kasih kepada YPP SCTV Indosiar atas sembakonya untuk kami. Adanya pemberian 100 paket sembako ini dirasa sangat membantu dan bisa meringankan beban sesama. Alhamdulillah dengan bantuan dari YPP Indosiar dan SCTV ini kami sangat-sangat dibantu. Dengan 100 bingkisan ini bisa dibagi rata dengan anak-anak yatim yang ada di daerah Ciputat, daerah Serua, daerah Kedaung, bahkan sampai ke Rempoa sana. Selain yatim dan duafa, bantuan paket sembako juga diberikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat yatim mandiri. Diharapkan, bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Syahbudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Kemunculan seekor ular sanca dengan panjang 4,5 meter di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur mengejutkan warga. Petugas sempat kesulitan mengeluarkan hewan reptil itu karena badan ular yang cukup besar. Petugas pemadam kebakaran menjebol bagian penutup saluran air Jalan Manunggal Bakti, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Di lokasi itu muncul seekor ular sanca dengan panjang 4,5 meter. Petugas sempat kesulitan mengeluarkan hewan reptil itu karena badan ular yang cukup besar. Setelah hampir 1 jam, ular sanca itu pun berhasil dikeluarkan. Kemunculan ular sanca di saluran air tersebut menggegerkan warga. Sempat ini ular beberapa hari yang meresahkan warga, tapi alhamdulillah tadi subuh saya lihat sudah timbul kurang lebih 1 meter. Akhirnya karena susah diatasi. Hewan melata itu kemudian dibawa ke pos damkar untuk selanjutnya diserahkan ke pecinta reptil. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Duel pekan ke-7 BRI Liga 1 akan mempertemukan Bali United menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu sore. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Dari ajang BRI Liga 1 pemirsa, Madura United berambisi kembali ke puncak klasemen dan meraih poin penuh saat menghadapi Persikabo. Sementara itu, sang juara bertahan Bali United akan melawan Persik Kediri yang saat ini terbenam di dasar klasemen. Duel pekan ke-7 BRI Liga 1 akan mempertemukan Bali United menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu sore.
Sang juara bertahan yang sempat tersendat di awal musim kini mulai kembali menunjukkan tajinya. Mentalitas Serdadu Tridatu sebagai tim juara back-to-back telah kembali dengan bercokol di 5 besar klasmen sementara. Terlebih, Bali United memiliki duet mematikan di lini depan yakni Privat Embarga dan Ilyas Pasojevic. Keduanya sama-sama telah mengoleksi 3 gol dan jelas akan menjadi ancaman berbahaya bagi barisan pertahanan Macan Putih. Di tengah performa menanjak Bali United, sang lawan Persik Kediri justru masih terus berkutat di dasar klasemen. Meski sosok Javier Roca telah lengser dari kursi kepelatihan, tapi tetap saja momen kebangkitan Macan Putih tak kunjung muncul. Hingga memasuki pekan ke-7, Persik Kediri hanya mampu mengoleksi 1 poin, sedangkan laga sisanya berujung kekalahan. Pasti Bali United juga akan berbenah, mereka juga ada, saya kira mereka juga mengkoreksi, tapi saya tidak mau terlalu berpikir ke sana. Kita tetap fokus dengan apa yang sudah menjadi plan kita. Kita mau di sini untuk mengambil poin maksimal. Kita bisa memberikan yang terbaik dan kita mau memberikan ke Kediri dengan poin. Terima kasih. Laga sengit lainnya akan tersaji di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur antara Madura United menghadapi Persikabo. Laskar Sape Kerap terancam tampil tanpa bomber andalannya Lulinya. Striker asal Brazil tersebut harus ditarik keluar lapangan usai dilanggar pemain Persis Solo pada laga terakhir. Sementara itu Persikabo diprediksi akan kembali mengombinasikan duet legion asing dengan striker lokal di barisan depan. Gustavo Tokantins dan Dimas Derajat menjadi langganan utama sang pelatih Jajang Nurjaman untuk mengisi starting line up yang akan berperan penting membongkar pertahanan lawan. Tim Liputan melaporkan. Fokus Gila Bola, saatnya kita beralih ke kabar Piala Dunia ya, di mana legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus mengembalikan jersey pesepak bola legendaris Argentina, Diego Armando Maradona. Ya, menurut Matthäus, rakyat Argentina lebih layak menyimpan jersey yang Maradona pakai di final Piala Dunia 1986 tersebut. Salah satu jersey ikonik yang dikenakan Diego Maradona di final Piala Dunia 1986 dikembalikan oleh pesepak bola legendaris Jerman Lothar Matthäus. Matthäus memulangkan jersey tersebut secara simbolis kepada rakyat Argentina dengan menaruhnya di kedutaan Argentina di kota Madrid, Spanyol pada Kamis. Maradona, sang legenda sepak bola Argentina, bertukar jersey dengan Lothar Matthäus di jeda babak saat laga final Piala Dunia antara Argentina kontra Jerman pada 1986. Tim Tango keluar sebagai juara dengan skor 3-2. Matthäus menjawab permintaan fans yang dalam beberapa tahun terakhir ingin jersey tersebut dikembalikan kepada rakyat Argentina. Wunderschöne Zeit gegeneinander, aber auch miteinander. Aber trotz alledem, das Trikot ist jetzt da, wo es hingehört. Nämlich, es gehört Argentinien, es gehört dem argentinischen Volk. Und ich glaube, jeder Fußballfan oder jeder argentinische Bewohner ist glücklich, dieses Trikot jetzt zu wissen, dass es nach Hause kommt. Jersey Maradona ini akan dipajang di Museum Sepak Bola Legenda di ibu kota Spanyol. Sebelumnya pada Mei 2022, jersey yang Maradona pakai ketika dia mencetak gol tangan Tuhan ke gawang Inggris di Piala Dunia 1986 laku senilai 9,3 juta dolar Amerika atau setara 137 miliar rupiah di sebuah pelelangan. Ya, ini pengumuman Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mengundang sejumlah tanya, terutama soal suhu panas ekstrim di kawasan Teluk. Nah, namun ternyata Qatar punya kiat jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ragu soal pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar. Jelas saja, suhu panas di Qatar dan sekitarnya dianggap bakal mengganggu kenyamanan para pesepak bola dan fans. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan, mulai dari menggeser jadwal Piala Dunia yang biasanya di pertengahan tahun jadi di penghujung tahun, sehingga dari perkiraan suhu 36 derajat Celcius di musim panas bisa turun menjadi 20 derajat Celcius di musim dingin. Upaya lainnya adalah memasang pendingin udara di 8 stadion yang menggelar pertandingan Piala Dunia.
Contohnya Stadion Al Janoub. Di arena ini ada kotak berventilasi di bawah kursi penonton. Fungsinya untuk mengalirkan udara sejuk dan menjaga temperatur suhu agar tetap nyaman. عندنا مركز لتوليد الماء المبرد حيث أن المبردات تشتغل ليلا لتوليد كمية من الماء المبرد يخزن في خزان ثم يدفع لمكانات تبريد الهواء. مكانات تبريد الهواء هي عبارة عن نفس الراديتور مال السيارة، مبرد مال السيارة بمراوح تسحب الهواء من مكان من الملعب داخل الملعب المنطقة المبردة فقط ثم تدفع. Tantangan utamanya adalah celah di atap stadion yang sangat mudah dimasuki udara panas. Solusinya, para teknisi memanipulasi tekanan udara. Selain dengan pendingin udara, kursi-kursi di 8 stadion di Qatar telah didesain dengan standar kelas dunia. Piala Dunia Qatar 2022 menjanjikan pengalaman super modern. Nah, laporan dari Qatar tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga prokes protokol kesehatan. Dan kita dapat menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Usai Fokus Pagi jangan lewatkan. Kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan sampai jumpa. Selamat